Perompat RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perompat RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Dulu acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Perompat RRI Palembang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bice, dolor-dolor, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini. Kembali kita di teras UMKM, edisi Rabu tanggal 8 April 2026 ya. Dan di edisi spesial kali ini Mance bice mungkin untuk yang sering nonton konser, kayak Mance bice, atau bahkan yang pernah melihat tayangan di sosial media ya, terkhusus untuk di Palembang. Jadi sudah tidak asing lagi ya, sering kelihatan di sebelah artisnya. Wah, dan bahkan juga kita sedikit penasaran siapa sih di balik itu. Ternyata ini ada kawan-kawan dari PT Perkasa Bodyguard. Oke, baik. Nah, ini sudah hadir di studio Perompat FM Palembang. Mance bicanya juga dapat menyaksikan kami di tayangan channel YouTube RRI Palembang, ataupun juga dapat mendengarkan kami di 88,4 MHz, karena kita bakal ngomong bersama dengan kawan-kawan dari Aris Perkasa, PT Aris Perkasa Bodyguard dan juga Aris Gym ya. Sudah ada 3 perwakilan, langsung baik kita bakal sapa. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Luar biasa Mance bice ya. Ini untuk yang pengen komen-komen juga boleh di channel YouTube kita bakal baca ke siko-siko, dan kita kenalan dukin kepada 3 narasumber kita. Jadi yang pertama ada Bang Haris. Apa kabar Bang Haris? Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ketemu lagi di RRI Pro 4. Iya. Kalau bersama Bang saya Haris sebagai ketua dari Perkasa Bodyguard Palembang dan owner dari Aris Gym Fitness Palembang. Luar biasa, sebagai ownernya juga, ini pimpinannya juga ya. Ya. Oke, dan Bang Haris juga ini membawa ada 2 rekan lainnya. Ini ada Bang Herman, selamat pagi juga. Selamat siang juga, apa kabar? Oke, selamat siang. Perkenalan, nama saya Herman. Aha. Saya dari timnya dari Perkasa Bodyguard Palembang. Oke, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Bang Alvin juga apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Sehat. Sebagai tim juga ya Bang ya? Sebagai tim. Di Perkasa Bodyguard. Benar sekali. Oke, baik. Nah, ini kalau tema kita ini kita bakal berbicara mengenai pengawal bintang, kisah Perkasa Bodyguard, artis nomor 1 di Palembang, dan juga subtemanya mengenai kisah perjalanan Aris dari nol ke hero ya. Kita pengen ke Bang Aris dulu nih. Awal mula terjun ke dunia apa nih, kita nyebutnya binaraga mungkin awalnya? Dunia kesehatan olahraga. Dunia kesehatan olahraga. Bagaimana tuh Bang awalnya? Itu awal pertama kali itu dari dulu waktu zaman SMA. Aku suka banget olahraga. Oke. Karena Bang, mohon maaf agak deket dari mikrofon. Oh iya, sorry. Dari dulu dari SMA dulu suka olahraga banget. Jadi pengen suatu saat nanti ada buka tempat olahraga yang bisa membudayakan masyarakat untuk sehat. Oke. Alhamdulillah sampai sekarang udah ada. Oke, baik. Artinya ini awalnya cita-cita ya Bang ya? Cita-cita. Hobi olahraga Cita-cita, dan akhirnya hobi menjadi satu. Menjadi satu. Oke. Jadi kenyataan.
Dari Hobi SMA jadi tuh. profesi. Hobi Jadi profesi. Iya, hobi jadi Oke, profesi. sudah menjadi bisnisnya juga saat ini ya. Betul sekali. Tapi kalau kita hitung mundur ke belakang lagi untuk mungkin ke Perkasa Bodyguard-nya dulu ya, atau gymnya dulu yang pertama kali. Boleh dikupas tuntas boleh nih. Buat yang nanti Agak yang sedikit dengar, bertanya-tanya ya. Iya, pecinta apa ya? Pro 4. lovers ya. Nanti bisa tahu nih, sejarahnya Iya. dari Perkasa Bodyguard nih apa, terus sejarahnya dari Aris Gym nih apa. Boleh dituntas satu atau dua dulu nih? Yang pertama dulu ke Yang Perkasanya dulu atau Perkasa. gymnya dulu nih? Boleh Perkasa dulu. Aha. Kalau Perkasa awal sih dari dulu suka banget olahraga nih. SMA gue suka push up di rumah, angkat-angkat barbel, tapi barbel nggak ada dulu ya. Belum ada. Jadi kalau abis makan tuh siang, abis pulang sekolah, gue ngangkatnya lumpang. Lumpang yang buat untuk giling cabai giling itu ya. cabai ya, diangkat gitu, terus push up sendiri di ruangan depan, lari-lari, terus range dan segala macam lainnya. Dari hobi sih sekarang saya udah menggelutin dari tahun 96. Wah, udah cukup lama ya. Iya, saya coba buat melakukan kerjasama sama waktu itu ada konser slang kalau salah. Awal sekali itu ya, Bang Awal ya? sekali di Kamboja. Terus saya kumpulin tim, saya ajukan permintaan sama ketua panitia, akhirnya diterima, ya? IO-nya diterima, terus kita jaga. Nah di sini kelihatan baru loyalitas kita, kerja kita. Kayak gini nih ternyata. Mulai jadi sorotan pada Ya, saat itu. mulai dari sorotan terus dari omongan-omongan gitu kan keluar. Ini bagus nih pakai bodyguard karena acaranya lancar, terus nyaman mereka gitu. Jadi nilai plus banget. Dari awal itu mulai deh Berkepanjangan sampai dengan saat ini. sampai gitu. saat ini. Waduh, jadi ini dari hobi yang akhirnya jadi cita-cita Betul. menjadi peluang begitu ya Bang Peluang. Haris ya. Ada gymnya ini juga membarengi dengan 96 itu tadi atau bahkan setelah berjalan Perkasa Bodyguard-nya dulu? Setelah berjalan Perkasa Bodyguard-nya dulu. Setelah berjalan Perkasa Bodyguard baru ada gymnya gitu ya. Iya. Oke, tapi kalau untuk Bang Herman, untuk binaraga atau olahraga ini sudah sejak kapan nih mulai suka gitu? Jadi awal mula. Mohon maaf mungkin agak dipegang ujungnya nih Bang, goyang tadi mikrofon kita. Oke. Ini. Jadi awal mulanya seperti itu ya. Saya bergabung di Perkasa Guard itu pertama tuh di gymnya dulu. Di gymnya dulu. Saya itu bergabung tahun 99 2000 lah seperti itu. 99 duluan Bang Haris ya artinya. Betul. Ya. Dan kebetulan dia pada waktu itu buka gym kan. Jadi enaknya Perkasa Guard ini, jadi mereka-mereka yang ada potensi untuk jadi bodyguard. Misalnya nih ada standar SUP-nya ya kayak misalnya tetap tingginya. ada Harus syarat itu. gitu. 173 cm ke atas. Oke. Bodinya oke, ya kan seperti itu. Pokoknya performance-nya oke lah, luar biasa seperti itu ya. Nah, itu yang diajak jadi kesempatan untuk bergabung nanti di Perkasa Guard gitu loh. Jadi mereka yang nge-gym di Aris Gym ini bukan hanya sekedar sehat aja. Ada peluang juga Ada untuk peluang bisnis bergabung di ya. situ, betul. Makanya itu banyak sekali sih mulai sekarang kan anak-anak muda ya kan Benar. yang merasa standar tingginya sudah oke, badannya masih biasa gitu ya. Akhirnya berlomba-lomba untuk gedein badannya ya di Aris Gym karena mereka akan dilibatkan untuk Beberapa Perkasa job Guard. ya? Nanti bodyguard karena kedepannya nih banyak sekali tentunya ya event-event yang luar biasa tentunya menanti kita seperti itu. Apalagi buat Perkasa Guard ini sudah kemana-mana juga ya. Pokoknya kalau ada konser, ada yang berbau dengan orang terkenal, pasti ada Perkasa Guard di sebelahnya gitu ya. Betul, betul. Tapi kalau dihitung lagi, Bang Herman sudah bergabung di sini sudah berapa tahun nih? Waduh, 26 tahun kali Waduh, ya. udah lama sekali Kalau ya. 2000 aja sini kan 26 nih, 26. 2026 ya kan. Jadi 26 tahun kurang lebih seperti itu. Bang saya tuh bayi sudah beranjak ini ya. Iya, bukan Sudah lagi bayi dewasa ya. itu ya. Udah nikah. Udah dinikahin tahun 26 tahun. Iya. Oke, baik. Nah, kalau Bang Alvin bagaimana mengenal dunia olahraga ini dari teman atau memang hobi juga nih? Kalau olahraga memang dari tahun 2017 awalnya itu Iya. dari basicnya itu Oke. pencaksilat. Oh, dari pencaksilat awalnya. Betul. Nah, di tahun 2023 barulah
tertarik ke dunia fitness. Iyalah bergabung di Aris Gym 2023 ya. 2023. Ini tahun ketiga artinya Bang ya. Betul. Iyalah kenal Bang Aris, Bang Herman. Nah di saat itu kan saya ini tinggi itu Bang. Tapi badan saya masih kurus dulu. Beda ya. Beda. Oh, dulunya malah kurus tinggi ya. Kurus tinggi. Nah iyalah kata Bang Aris, ayo gedein badan, nanti kita gabung di Perkasa Guard. Oke. Gitu. Memakan waktu artinya kurang lebih 3 tahun untuk membentuk bentuk tubuh yang saat ini ya. Iya betul. Dengan 3 segala tahun. perjuangan ya begitu. Benar sekali. Pola makan, pola tidur. Oke. Untuk Bang Haris lagi nih, jumlah teman-teman yang ada di Perkasa Guard saat ini ada berapa? Alhamdulillah jumlah sih semakin hari semakin nambah ya. Karena mereka pengen gabung, ya kita welcome aja, terima dengan segala ketentuan ya segala ketentuan dan syarat-syarat SOP yang kita ada. Kalau untuk saat sekarang sekitar 100 lebih mungkin ya. 100 sampai banyak 150 ya. kalau nggak salah yang aktif itu Waduh ya. banyak sekali itu. Iya. Kalau yang panggilan sih banyak ya. freelance. Ada freelance juga. Oh jadi ada yang freelance, ada yang tetap gitu. Ada yang tetap. Tetap ini mungkin lebih ke strukturnya kali ya Bang ya. Betul, struktur organisasi. Oke baik. Kalau 100 sampai dengan 150 bergantian untuk jobnya itu rollingnya bagaimana itu Bang? Di rolling aja, di rolling. Jadi yang yang bisa untuk kayak ada konser tuh kadang mereka yang sudah paham, mereka nggak perlu dijelasin, jadi mereka udah turun. Jadi Udah kita tahu. turunin orang-orang yang memang benar-benar profesional Udah dan profesional. bikin acara itu sukses. Wah itu ya. Takutnya nanti kasih yang baru, mereka awam nggak tahu, nanti kacau kan bisa. Jadi tambah Iya, beribet nanti ya Bang bisa ya. rumit. Dan kliennya nanti. Oke. Iya. Nah melihat perkembangan Perkasa Guard yang sudah sejauh ini, menurut Bang Aris ini sudah menjadi suatu mimpi di masa lampau atau sesuatu yang tidak terduga begitu? Alhamdulillah ini impian. Impian juga ya. Terus ya merupakan bahagia nih, dulu sebenarnya panjang kalau cerita ini Iya. bisa 3 buku 100 tebel ya, episode. 3 buku tebel ya. Ah. Jadi ada sedihnya, ada gembiranya, jadi campur baur. Tadi awalnya saya tuh pengen jadi seorang aparat. Oh awalnya. Awalnya ini bisa memotivator Ini. juga buat yang di luar gitu. Bagaimana tuh Bang? Jadi sesuatu yang nggak bisa kita raih, kita bisa tempuh dengan cara lain. Hal lain ya. Hal lain. Dia masih berbau ke arah sana juga. Iya. Tuh. Dulu sih setelah cita-cita tamat sekolah itu pengen banget jadi aparat kayak Polisi ya. polisi atau tentara gitu. Tapi alhamdulillah mungkin Takdir berkata lain ya. berkata lain dan kita harus terima. Oke. Waktu itu padahal udah kenceng banget nih niat, udah gue pasti berangkat nih, aku pasti lulus, pasti lulus. Ternyata ya ada sesuatu ya nggak bisa jadi. Dan banyak aku dengar dulu di Beberapa omongan di luar ya gitu ya, ya. terus Pendapat begitu. betul waktu seusia aku dulu itu banyak yang kayak stres Bang, terus kayak gila gitu. Benar banyak tuh. Nggak jadi gitu kan. Tapi dengan adanya Perkasa Guard nih saya udah ini pengen, wah kayaknya aku nih kayak perlu buat pengawalan nih, buat gimana caranya aku bisa sama kayak tentara atau polisi gitu kan, ngawal terus jadi pengamanan, berguna bagi masyarakat banyak. Udah mulai dari situ saya berniat buka Itu tadi. komunitas dulu. Oh awalnya komunitas dulu. Komunitas, jadi diambilin tempat gym anak gym, semua anak gym saya kumpulin, saya ambil yang bagus-bagus, yang gede-gede gitu. Oh tetap diseleksi. Makanya juga, dulu Bang. aku ini Bang, makanya dulu aku kalau nge-gym itu nggak satu tempat, jadi pindah-pindah ya. pindah keliling, nanti arah Kentan terus arah Supaya Pelaju. tahu yang mana sih ada teman-teman yang bisa berpotensi untuk diajak gabung gitu ya. Satu, kedua biar kita dikenal orang. Jadi kalaupun saya kemana-mana tahu nih, Bang Aris nih, Bang Aris. Benar. Alhamdulillah benar. Alhamdulillah benar. dengan kiat aku kayak gitu banyak yang kenal, walaupun saya nggak kenal gitu. Iya. Bukan Karena sombong. udah terkenal Bukan kan. sombong. Apalagi katanya saat ini sudah masuk TV juga ya. Alhamdulillah. Wow, luar biasa sekali tuh. Kemarin masuk sinetron yang series ya. Benar. Series selama 1 bulan itu Di Ramadan alhamdulillah tadi ya? Di Ramadan tadi.
Itu dari TVRI Nasional. Wah, Alhamdulillah. makanya kita lihat postingan Bang Haris ini dengan komedi-komedian terkenal Iya. semua itu ya. Komedinya banyak. Sampai sekarang juga nggak putus silaturahim. Jadi tetap PC, tetap telepon sama ada Bang Daus Separo, ada Rudi Sipit, Oh, di situ. ada pemainnya ada Bopak Castello juga, ada Nasional semua itu kan. ada Ricky Perdana, Oh, orang ada kita juga ini, Ricky Perdana. ada Ciko Radila juga, Ciko Radila. Si orang Radikila lain. Palembang ya. Palembang tapi sekarang udah jadi artis Jakarta. Jakarta juga di situ. Ada Maria Octavia, terus ada yang lagi naik daun nih Jarwo, ada Jarwo Iya, Kuat. seperti Jarwo Kuat itu tadi. Ada Jarwo Kuat ya. Oke, jadi artinya Perkasa Guard ini membuka akses banyak ya untuk Bang Haris ya. Iya betul. Yang paling penting itu dikenal orang tuh. Dikenal orang. Akhirnya bisa ke lini lain juga, Betul. menjadi seniman juga akhirnya Betul. ya. Dan yang gabung juga banyak kita yang punya link. Alhamdulillah sekarang udah banyak yang jadi ajudan-ajudan Wah. atau kerja di pemerintahan gitu. Alumni dari Alumni dari Perkasa Guard ini tadi. Iya, Oke, alhamdulillah. baik. Tapi kalau ke Bang Alvin bagaimana nih serunya ketika ada event? Serunya bagaimana menjadi seorang guard? Apalagi yang kita temenin ini orang terkenal gitu ya. Pasti banyak sekali yang pengen nempel, pengen berebutan, mendekat. Itu bagaimana nih, Bang? Sebenarnya kalau untuk senangnya itu satu Bang, bisa dekat sama artis. Iya, jadi lihat langsung ya. Benar, kayak teman jadinya. Kalau ya biasanya kan kita mau beli tiket dulu, mau apa dulu ya supaya bisa ada akses Betul. ke mereka. Apalagi sampai ngobrol itu kan bukan hal yang gampang begitu. Benar. Untuk bersama dengan orang terkenal. Tapi melalui pekerjaan ini akhirnya itu tadi ya bisa tahu mereka lebih mendalam begitu. Benar sekali Bang. Oke, baik. Kalau Bang Herman bagaimana ketika di lapangan tuh lagi ngejob? Oke, saya tambahan kan dari Alvin tadi benar tuh ya, dengan adanya kita ikut jadi bodyguard, minimal kita banyak kenal orang. Itu Satu IO Jakarta tuh ya. Oh, itu. Anda tahu sendiri kan IO Jakarta kan banyak tuh yang masuk ke Palembang untuk konser ya kan. Kedua juga artis juga tuh. Sebenarnya ya semua artis tuh rata-rata alhamdulillah sih sudah pernah kita kawal. Kita kenal Dari baik sama penyanyi, mereka. dari pemain sinetron Betul. gitu ya. Jadi kita kenal baik sama mereka, tapi belum tentu dia kenal sama kita. Tapi alhamdulillah semua artis kan. Alhamdulillah. Jadi gini loh, karena mereka tuh sering sekali kita kawal gitu ya. Akhirnya mereka kenal gitu. Ya, abang ini lagi. Ketemu lagi Iya, katanya. ketemu lagi kayak gitu kan. Ya itu suatu kebanggaan juga kan. Benar. Apalagi kalau misalnya kita ngawal dia sukses ya kan acaranya dia nyaman dengan kita, itu mereka akan ingat selalu sama kita. Ada seperti apresiasi itu. dari mereka pasti ya. Betul. Kemudian juga kita juga banyak kenal ya kan. Jadi kalau penonton itu kan banyak tuh. Iya. Se-Palembang, se-Sumsel, kadang ada di luar kota juga yang nonton kan. Rame apalagi konser Betul. kan ya, Bang, Jadi ya. kadang mereka kakak ini lagi, kakak ini lagi kayak gitu. Jadi ya minimal di Palembang sih kita ya alhamdulillah sih terkenal lah ya kan untuk bagian penjagaan. seperti Benar. itu. Makanya kemarin itu kayak ada pernikahan siapa tuh penyanyi? Rara. Ada Bang Haris, ada Bang Herman juga dan teman-teman lainnya juga di situ ya. Wah, ini Bang Haris lagi nih. Terus ada konser yang di Jakabaring itu juga. Iya. Waduh, pokoknya Perkasa Guard ini udah di mana-mana ya Iya, jobnya ya. terakhir ini ada panggilan nih kemarin dari PT Tanjung PT BA. Oh, PT BA juga. Iya, ada. Bukit Asam. Dia ulang tahun yang ke 45 tahun, undang kita juga. Itu ada artisnya Babang Tampan. Babang Tampan. Oh, Babang Tampan, Andika Andika Maisa. ya. Terus Happy sama Asmara. Happy Asmara. Happy Asmara. Dan Waduh. alhamdulillah lancar. Lancar semuanya. Dalam waktu dekat ada job apa lagi nih? Sama ya kayaknya. Boleh deh bocor-bocor. Bocor-bocor dikit Atau ya. rahasia dulu nih. Enggak, pokoknya cluenya gini loh. Nanti ada band papan atas Indonesia akan konser ke sini. Konser di Palembang. Betul. Konser di Palembang. Dan mereka sudah ngomong-ngomong juga sih kayaknya banyak sekali dia butuh bodyguard nanti. Oh gitu. Makanya sekarang mulai kita survei-survei juga. Kira-kira siapa-siapa yang berhak ataupun yang bisa ikut serta ya kan standar dari Perkasa Guard. Nah itu nanti kita akan libatkan. Oh begitu. Nanti banyak event bangunnya di Palembang tuh Mei, Juni, Juli tuh banyak. Oh banyak ya, udah jobnya udah full ini ya. Udah. Nah berkahnya Bang Haris ini dengan job yang banyak, ternyata kalau kita kepo di sosial medianya itu banyak kegiatan sosial juga ya Bang ya dilakukan. Alhamdulillah. Kemarin Ramadan ini bukan kita maksud untuk pamer atau bagaimana, tapi ini saya secara apa ya yang melihat langsung apa yang dilakukan oleh Bang Haris dan juga teman-teman di Guard Perkasa ini tentu kayak pembagian takjil gitu-gitu Bang ya. Betul Bang. Dan apalagi lebaran ini biasa orang rame-rame pengen datang ke rumah Bang Haris ya. Karena apa Rebutan ya pengen datang ke situ. kayak pengen berbagi aja Bang. Iya. Berbagi sama sesama, terus bagi kebahagiaan bukan cuma pribadi ya, tapi buat kebahagiaan orang juga. Betul. Kita ngelakuin takjil kemarin bagi beberapa minggu, terus ke panti asuhan juga. Betul. Terus kalau yang lain ya bagi-bagi THR juga. Bu. Betul. Iya benar.
sampai berapa itu ya? Session tuh ya. Season ya? Sampai udah pulang pun masih ada yang datang Betul, ya. betul. Masih ada. Dan ini dilakukan oleh Perkasagat tuh ya, bukan ini aja, tiap tahun. Oh, setiap tahun memang. Jadi continue dia tiap tahun tuh pasti ada Oke. agenda seperti ini. Bang Haris, mungkin pendengar kita pengen tahu kenapa nih sampai kepikiran yuk kita berbagi, kita sosial kepada masyarakat atau yang kita kenal tuh kenapa? Supaya ini ya akan ada berkahnya juga Bang ya, Iya, salah satunya ya. itu pasti karena apa? Doa dari mereka itu nanti dijabah oleh Allah. Terus kita juga apa ya kayak Tidak seneng melupakan banget. juga Bang ya. tidak Ibadah akan juga. melupakan ibadah karena sedekah itu buat kita kayak lebih sama Tuhan tuh lebih dekat deh. Benar. Jadi adanya rezeki itu pasti di balik itu kita tetap mengeluarkan juga ya. Iya, Betul. Ada beberapa hak orang lain juga gitu Bang. Salah satunya lewat sedekah itu tadi, baik. Dan kalau pengalaman mungkin tadi udah ya ke Bang Haris. Pengalaman yang sampai dengan saat ini masih diingat selama perjalanan mendirikan GAT Perkasa ini apa nih yang paling berkesan? Berkesan waktu itu ada suatu kejadian. Jadi sebenarnya tantangan dan rintangan dulu sebelum ke sini ya. Iya. Kayaknya lebih sulit, lebih hard karena buat aku tuh lebih sadar kayaknya waktu itu kita cuman komunitas Bang. Awalnya itu ya. Awalnya komunitas, terus ada bentrok juga sama orang di saat penjagaan. Oke. Dari itu aku langsung bikin legalitas Bang. Oke. Sempet aku Oh jadi yang lama sekolah. dirubah gitu. Oke. Sempet sekolah dulu, pengen banget karena nanti takutnya kedepannya kita nggak aman. Kita ngamanin tapi kita nggak aman. Bang. Benar. Jadi saya sekolah selama 1 bulan di Jakarta sama kalau nggak salah jenderal semua Bang waktu itu dari Mabes. Saya udah tamat, terus saya buka legalitas ke notaris dan sampailah ke PT. Gitu. Alhamdulillah sekarang sudah jadi PT ya Mbak ya. Ada badan hukum Bang. Oke baik. Tapi kalau untuk pembagian ini kita yang awam pengen kepo nih, ketika lagi di lapangan nih, lagi kerja, pembagian tempat itu pasti ada ya Bang? Yang Pembagian di sini, tempat pasti. Itu ada PIC-nya dari kepala-kepalanya yang Oke. benar-benar paham dan ngerti dan bisa ngatur. Beda tempat, beda tugas gitu Beda ya? tempat, beda tugas. Kayak bisa dijelasin mungkin Oke, Herman. Bang Herman ini kayaknya yang sudah senior ini di sini ya. PIC depan nih. Oke, Oh, oke. PIC depan. Iya. Jadi di Perkasagat ini ada beberapa PIC yang mengepalai dari grupnya tim ya untuk event-event seperti itu. Oke. Jadi kita ada suatu waktu itu ya dalam satu hari itu bisa 4 event loh. Waduh. Bener. Satu Jadi satu hari titik, ya? satu titik dia butuh 10, ya kan di titik A, di titik B nanti ada butuh 8, ada butuh 5, ada butuh 20 gitu ya kan. Nah jadi akhirnya kita bagi, jadi PIC-nya harus ada koordinasi situ masing-masing yang in charge di sana, seperti itu ya kan. Nah beda event beda juga tugas dan tanggung jawabnya, ya kan masih ada opening, grand opening, launching produk, ada konser segala Beda-beda macam ya. seperti itu. Makanya nanti sebelum kita mulai terjun ke acara itu kita kan biasa briefing dulu nih sama IO-nya gitu loh. Petugas dan tanggung jawabnya apa seperti itu ya kan. Ya makanya jadi di Perkasagat ini kan banyak nih timnya ya. Nah, makanya dipilih-pilih memang untuk jadi PIC di sana gitu loh. Oke. Yang ngerti konsep, yang ngerti job desk-nya apa seperti itu. Dan itu Bang Haris yang menunjuk langsung ya? Iya, Pasti. dia salah satunya yang ini. Karena dia tahu nih ya, oh kayaknya dia berpeluang di sini loh, bisa komunikasi yang baik ya kan, attitude-nya bagus untuk jadi jiwa pemimpin. Nah, di situ akhirnya diseleksi, dapatlah kurang lebih 8 atau 10 PIC seperti itu. Oh banyak ya, yang sudah ditempatkan posisi sebagai PIC itu Betul, tadi. betul. Oke baik. Tapi ke Bang Alvin lagi 2023 dan akhirnya ini 2026 sudah berbentuk dengan apa namanya itu postur yang udah ya apa ya selayaknya seorang bodyguard. Untuk konsistennya tuh bagaimana tuh supaya bisa tercapai membentuk badan atau tubuh supaya lebih berbentuk seperti ini, Pak? Oke. Pertama itu Bang yang pasti latihan keras. Latihan keras, menjaga pola makan, terus istirahat yang cukup. Oke. Karena kalau di latihan berat tapi tidak diimbangi istirahat itu percuma. Gak ada efeknya ya. Nggak ada efeknya. Karena otot ditumbuh di saat istirahat. Seperti itu. Ini latihan keras ini dalam satu hari berapa kali tuh? Dan Kalau- berapa jam mungkin ya? Kalau latihan 1 hari itu 1 sampai 2 jam. Oh udah cukup ya? Udah cukup. Itu termasuk udah kategori keras ya? Keras. Untuk pola makan bagaimana nih Untuk Bang pola Alvin? makan.
Kalau untuk pola makan, kalau saya pribadi ya, itu satu hari bisa ngabisin 300 dada ayam. Dada ayam, terus 6 butir telur. Terus saya itu sangat mengurangi namanya makanan minyak-minyak. Itu. Goreng-gorengan. Ya. Kayak nasi mungkin? Kalau nasi 300 gram sehari. 300 gram ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tidak boleh lebih. Oke, dan itu konsisten sampai dengan saat ini? Sampai saat ini. Kalau ternyata di tengah jalan ada godaan, akhirnya bablas makan lagi gorengan dan lain pantangan itu tadi bagaimana nih? Nggak jadi masalah Bang, sebenarnya gini, konsep yang sudah bertahun-tahun kita jalani secara konsisten, ya kan? Kalau kita bablas satu hari tidak jadi masalah. Seperti kita contohnya Lebaran nih, tadi ya? Iya membentuk badan, dengan bertahun-tahun kita membentuk badan, tidak mungkin hancur dalam satu hari seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Asal jangan Berterus-terus, berulang-ulang. berulang-ulang. Ini salah satu tips nih untuk Manca-Bica yang pengen punya, terutama untuk yang cowok-cowok ya. Benar. Supaya punya badan yang bagus itu tadi konsisten, latihan yang keras, dan juga atur pola makannya juga Iya, di situ istirahat ya. yang cukup. Istirahat yang cukup itu juga. Istirahat cukup itu berapa jam? 7-8 jam sehari. Untuk yang dewasa ya. Benar. 7-8 jam. Nah, Manca-Bica, mudah-mudahan ini akan juga bermanfaat dan impactnya juga kepada kesehatan ya Bang ya. Betul. Kita kayak lebih imunnya tuh lebih kuat nggak kalau dengan menjaga pola makan itu tadi? Iya. Badan lebih berenergi, tidak mudah lemes, Oke. kayak gitu. Nah, kalau Bang Alvin udah sering ya ikut job juga? Alhamdulillah udah sering. Pengalaman mungkin yang masih diingat saat ini, pernah ada pengalaman apa tuh selama turun ke lapangan? Kalau pengalaman pribadi saya ya, Bang ya, itu menghadapi masyarakat yang emosionalnya itu tidak stabil. Nah Itu. mereka itu terkadang apa nih? Karena ada lihat artisnya itu tadi. Iya. Terkadang juga ada yang maki-maki gitu kan. Disitulah yang seorang bodyguard itu diuji bener mentalnya itu kan. Betul. Itu Oke. juga. Itu jadi tantangan juga ya. Benar. Tapi alhamdulillah sudah bisa dilewati begitu ya. Alhamdulillah Oke. sudah. Nah, ketika ada trouble mungkin Bang, karena kan mungkin apalagi dengan masa yang banyak tuh ribuan yang kumpul di di satu tempat itu pasti akan ada aja gitu ya. Trouble-nya di situ. Biasanya untuk menyelesaikannya teman-teman kayak ada kode apa gitu. Oh, di sini lagi ada ini nih. Oh, jadi gini loh, kita kan selalu kerjasama dengan pihak kepolisian ya, Oh, iya. sama tentara juga ada di situ ya kan. Jadi kita sudah tahu nih tupoksi dan kapasitas kita tuh seperti apa. Jadi udah kita udah paham bagi-bagi. Kita hanya pengamanan untuk pertama nih artisnya dulu di depan gitu ya kan. Kedua adalah polisi, ketiga tentara, baru security segala macam Oke. gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya ada kontak fisik nantinya ya kan, kita hanya pengamanan. Kita kan pengamanannya posisinya persuasif ya. Tidak ada tindakan kekerasan segala macam. Apabila mereka Sampai melakukan ke sana. itu sampai fisik, itu akan kita amankan dan langsung kita kasih ke polisian. Seperti itu. Karena kita bukan yang berhak untuk menangkap mereka. Betul, dan apabila ada kejadian kita kan selalu menggunakan alat HT. Ada HT ya? Iya, jadi Untuk koordinasi bagian jarak jauh. depan, belakang atau samping kiri kanan itu nanti kita gunakan bagaimana keadaan di situ langsung kita bantu. Misalnya ada 4 nih di bagian depan, kita ambil 2 untuk Oh bantu. begitu. Dan pesan mungkin untuk pendengar atau pemirsa dan juga yang hobi nonton konser atau ketemu artis ketika ada acara, apa nih Bang yang perlu dipahami gitu? Yang perlu dipahamin bagi penonton atau nanti yang ingin Datang masuk ya? ya datang, itu ada SOP kan. Bagusnya kalian punya alat-alat kayak kosmetik itu nggak boleh masuk kan. Nggak boleh masuk gitu? Iya, boleh. rokok Oh, nggak boleh. atau vape atau kamera yang ini panjang. Handphone nggak apa ya? Ah, Handphone nggak apa-apa? handphone Foto-foto gitu nggak apa-apa? handphone boleh. Boleh. Kalau handphone boleh. Kamera tuh maksudnya kamera yang panjang. SLR, Bang. Itu Iya, nggak boleh. kamera yang panjang, terus bawa anjing Parfum. juga nggak boleh. Nggak boleh bawa hewan ya. Kalau bawa pasangan boleh, tapi pasangan sendiri jangan pasangan orang lain itu bahaya. Kalau iya kalau parfum nggak boleh. Jadi nggak boleh juga parfum. nggak boleh juga nanti takut lempar-lempar. Oh, iya, Jadi benar. bagusnya dipakai dulu. Apalagi botol ya Bang ya. Iya, apalagi botol. Jadi parfumnya dipakai dulu nih biar wangi, biar nanti kalau yang jomblo dapat pasangan di dalam. Tapi parfumnya disimpan di kendaraan masing-masing. Wah, Jadi itu. nggak ribet gitu. Jadi tetap ada pemeriksaan dulu ya. Tetap ada periksaan cek body namanya. Cek body itu di nanti. bagian ya depan. Ini PIC depan cek body. Yang paling banyak tantangan itu pasti ada semua ya. Ini lebih bertantangan konser yang berbayar atau kayak pesta rakyat di lapangan luas, siapapun bisa datang ke situ. Kalau tantangan semua ada. Ada Konsep semua ya. Tapi yang lebih nih berbayar, mungkin, ada Bang. yang enggak apa ya? Sama. Pesta Kalau aku rakyat. sih gini, kalau aku
menurut aku sih ya yang tantangan yang luar biasa itu kalau kita berbayar. Berbayar malah justru. Karena gini loh, kalau gratis mereka tidak akan berebut ke depan. Karena ngapa? Karena mereka nggak ada beban. Tapi kalau mereka bayar, saya sudah bayar, saya harus depan sekali. Gimana caranya saya harus temu artis, saya harus depan, gitu ya kan. Tapi kalau yang tidak berbayar atau free, itu mereka duduknya santai, nonton gitu loh. Karena ngapa? Dia nggak ada beban ya kan. Duitnya nggak keluar gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Oh malah justru ke yang berbayar ya. Iya, berbayar karena mereka sudah ngeluarin duit ya kan. Jauh-jauh datang hanya untuk nonton pakai duit ya kan. Apa yang aku dapat di situ gitu loh. Ya kan. Tujuan mereka untuk hiburan kan. Tapi kalau free ya udah biasa aja. Tapi macam-macam sih sifat karakter mereka, apalagi di daerah yang berbeda kayak Palembang, kota kita yang tercinta ini. Ya. Dibanding dengan kota-kota lain karena kan sifat-sifat karakter yang nonton berbeda-beda. Ada yang suka tadi berbayar, ada yang nggak suka yang free. Free kayak gratis gitu. Tapi gratis tuh paling cuman kayak registrasi aja, yang pembelian punya tiket KTP KTP registrasi gitu. Tapi registrasi juga kadang mereka tuh ada yang nggak punya KTP lah, itu identitas ya, identitasnya gitu, jadi agak ribet juga. Cuman di tim Perkasa Bodyguard ini kita tahu solusinya gimana supaya nggak ribet. Jadi kita bagi tim buat pengaturan tiketing depan supaya nggak antrian jubel banget. Oh tetap ada di itu ya, kapasitasnya tetap ada juga di bagian itu juga. Tetap ada semua di parkiran nih supaya parkiran nggak numpuk. Oh gitu. Terus ada juga di bagian pokoknya titik-titik rawan yang perlu kita tanggulangi itu kita kasih tuh. Ini tim-tim kita orang-orang situ yang memang sangat berpengalaman. Jadi waktu antrian tiket tuh nggak kerasa orang tuh emang dipotong atau gimana kan. Jadi emang jalurnya kita kasih jalur. 2 jalur atau 3 jalur gitu. Oke, baik. Tapi kalau selain Palembang, Guard Perkasa ini pernah di kita, daerah mana aja nih Bang? Kita udah melebarkan sayap ya kayak pesawat yang melebarkan sayap. Jadi buat Perkasa tim ini saya salut nih kekompakan solid tim kita. Sampai kita ngawal di waktu itu ada tour Iwan Fals. Oh ya. Dari gudang dari brand salah satu ini rokok ya. Dari seperti sorry maaf. Jadi dia brand di situ Iwan Fals, kita keliling sampai 5 kota. Kita sampai ke Dumai, Pekanbaru, Padang, Pulau Sumawe. Iya, sampai ke Aceh, sampai Medan. Waduh. Itu pasti capek banget ya. Wow, banget capek. Tapi uangnya luar biasa juga itu. Alhamdulillah dapat, kita pulangnya beli motor ya. Wow. Ya, motor spionnya. Tapi alhamdulillah kekompakan tim. Terus kalau yang lokal tim banyak kayak daerah lah, kabupaten gitu ya. Atau Tanjung, Batu Raja, semua. Prabu Muli. Sampai itu. Pokoknya 15 kabupaten kota Palembang sudah jalan. Danau Ranau. Pali, Danau Ranau. Semuanya lah. Oke, kalau ngekat anggota pasti ada juga ya Bang ya, kayak memang melanggar aturan gitu. Ada berapa tuh saya cut karena gimana ya, dengan satu orang itu bisa ngancurin 100 orang. Jadi itu nggak bagus banget. Jadi perlu juga nih yang dipahami oleh Mance Bice yang lagi monitor ataupun juga mendengarkan siaran kita ya, bahwa di Perkasa Guard ini tetap ada aturannya juga ya. Ada aturannya Jangan istilah tuh keladasan untuk ikut job betul, sampai mengabaikan peraturan itu. Bang Haris akan tetap tegas di situ. Tegas. Iya. Salah satu faktor yang tidak boleh dilanggar itu apa nih Bang? Kayak apa nih? Pada saat penjagaan dia berani ngambil keputusan sendiri. Waduh. Memasukkan orang. Karena itu wanti-wanti banget, saya nggak suka. Jadi ada pengalaman itu juga, akhirnya diambil tindakan, ya udah di sementara di-cut dulu. Iya. Oke, sampai baik. dia ngerti gimana sih jaga nama baik Perkasa Bodyguard ini. Oh begitu. Karena susah banget menjaga, dan memelihara, menjaga itu susah banget. Yang untuk mempertahankan itu yang sulit ya. Mempertahankan kualitas dan kuantitas kita supaya klien tuh ngeliat, oh ini benar. Waktu itu pernah sih kejadian. Ada lagi? Iya, waktu tim kita pulang, tapi kita gimana ya sama pihak panitia tuh kayaknya beliau tuh kayaknya ada main nih katanya tim ini, padahal enggak. Kita udah jelasin kita nggak akan ke situ. Nah dia tes dengan ngumpulin gelang yang kita pakai. Oh itu ya, dijual lagi. Katanya dijual lagi. Waduh. Tapi alhamdulillah, aku juga yakin tim aku bagus. Karena mereka tahu gimana cara penjagaan, pengamanan dan nggak bikin malu di klien.
terus dikumpulin gelang pada saat itu. Alhamdulillah gelangnya cukup. Cukup. Jadi makanya itu Bang Aris tetap jeli ya. Iya harus itu. Ada sedikit aja yang melenceng itu pasti akan cepat ngeh gitu. Iya. Termasuk Bang Herman juga kayaknya di sini ya. Iya betul. Jadi gini loh, kalau misalnya gelang itu ya, kita kan dikasih gelang nih sama pihak panitia gitu ya kan. Untuk akses masuk ya. Pada saat acara itu dimulai, ternyata gelang itu lebih. Mungkin orang ya kita tahu sendiri ya nama konser ya. Untuk tiket palsu itu aja bisa dipalsuin orang, Apalagi gelang seperti itu ya kan. Tapi alhamdulillah sih karena dia ngasih misalnya 10, ya 10 kita balikin. Berarti di luar itu bukan tanggung jawab kita lagi dong. Berarti dari ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dipalsukan sama mereka. Begitu. Dan mengatasnamakan kita gitu. Dan di sini disiplin juga ya Bang ya. Betul. Jadi intinya orang-orang yang parasit itu lambat laun kita akan depak gitu loh. Karena itu berpengaruh untuk tim kita berikutnya ke depan. Gitu. Untuk apa mempertahankan satu orang daripada nanti ke depannya akan menjadi hancur banyak betul gitu ya. banget. Betul Oke, sekali. baik Bang Cebice, sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali bersama dengan Bang Aris, Herman dan juga Bang Alvin, kita ke beberapa informasi dulu yang nak lewat berikut ini tetap di Teras UMKM. Ayo, ngelamun mikirin apa? Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih. Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik. Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget. Emangnya Mama nggak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus. Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma. Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Mance Bice, dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini. Terima kasih untuk yang masih menyaksikan tayangan di channel YouTube RRI Palembang atau bahkan yang lagi monitor di 88,4 MHz. Jadi kita luar biasa ya, masih bersama dengan kawan-kawan Perkasa Bodyguard dan masih dengan Bang Haris, Bang Herman, dan juga Bang Alvin. Kita lanjutkan kembali obrolan. Mungkin kalau tadi kita sudah banyak ke Perkasa Guard ya Bang ya. Betul. Kita pengen tahu ke gym Aris Gym ya. Ini kalau boleh tahu alamatnya di mana nih? Alamat kita Aris Gym Fitness Center itu tepatnya di Jalan Soekarjo, Komplek Grand Canton Residen Blok A nomor 7 step 8 di daerah Kentan. Oke, untuk nama Google Map-nya ada enggak itu? Google Map tinggal ketik aja Aris Gym Fitness Center. Jadi gampang sekali Mance Bice, aksesnya juga tengah kota itu ya untuk yang pengen datang ke situ. Dan syarat untuk bergabung di Aris Gym ini apa nih Bang? Mudah banget, nggak pakai syarat apapun, yang penting bayar datang terus bayar iuran. Pilihannya ada berapa tuh? Pilihannya ada apa? Pilihan apa tuh Bang? Kayak pakai apa personal tuh? trainer seperti itu. Personal trainer gitu. Oh iya betul. Ada ya. Atau pengen belajar sendiri juga boleh. Tentu dengan harga yang sangat terjangkau juga ya. Iya betul. Apalagi untuk yang hobi olahraga, silakan datang ke situ. Untuk jam operasionalnya dari jam berapa ke jam berapa nih Bang? Jam operasional yang kita buka itu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kadang ini Bang, ada yang datang tuh jam 9 atau setengah 10, tapi malam. Iya malam. Terus harusnya kita tutup jam 10 malam nih, karena tadi kita harus loyalitas nih, terus sama member juga kita harus gimana gitu kan, karena member itu adalah sesuatu yang berharga, ya raja lah. Kita tungguin sampai mereka selesai latihan, kadang sampai jam 11 gitu. Oke, jadi tetap ditungguin ya. Iya, tetap ditungguin. Terus ada juga yang ngajar, coach kita yang sudah cukup berpengalaman. Bagi yang pengen ini juga itu pengen member itu per bulannya tuh cuman 150.000. Waduh, murah sekali Mance Bice, 150.000 rupiah. Lu bayangin tuh, lu kalau misalnya ngumpulin duit 5.000 aja sehari. Udah bisa. Udah bisa 30 kan. Untuk personal trainernya banyak juga di situ ya. Kalau personal trainer banyak. Kalau mau PT juga ada, nanti bisa di negosiasi ya. Negosiasi. Silakan datang. Tapi buat yang pengen free trial juga ada, boleh 1 hari apa-apa. Terus kalau yang buat harian juga kita kenain cuman 30.000 rupiah. Tuh Mance Bice, jadi dengan harga yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Haris. Betul. Untuk menjadi bagian member di Aris Gym Center ya, Fitness Center. Jadi silakan datang ke situ. Dan yang pasti kita lanjutkan kembali dengan kesan mungkin ya. Bang Herman dulu nih. Kesan kan udah banyak ketemu tuh, ada artis, ada pejabat juga mungkin ya. Ini yang paling berkesan dengan siapa tuh? Saya banyak sekali ya sudah artis-artis yang telah kita kawal gitu ya. Tapi banyak juga ada yang berkesan semuanya. Tapi yang sangat berkesan sekali itu siapa ya. Tuh? Band Palembang, Armada. Oh, Armada. Iya. Kenapa tuh dengan Armada? Karena kita kan satu kota juga. Asalnya tapi sering juga kita ngawal dia. Awalnya juga saya sih sebelum dia kenal juga saya sudah sebelum dia terkenal udah tahu sama dia ya kan. Nah, itu yang sangat berkesan sekali pada saat di Jakabaring tuh. Itu kan hujan tuh deres tuh, ya kan. Nah, begitu tuh kan tanahnya tuh tergenang air tuh, ya kan. Jadi becek ya. Becek ya kan. Nah, karena dia pada saat mereka datang mau ke venue ya, ke tenda artis, itu kan nggak ada akses lagi karena hujan. Becek. Akhirnya kita gendong satu-satu mereka itu, bener. Jadi kita gendong. Rizalnya juga ya. Iya, jadi satu personil tuh satu orang yang gendong dia gitu loh. Biar dia sampai ke
venue itu dengan selamat tanpa ada bahasa segala macam. Iya, karena Becek. sepatunya waktu itu baru banget ya sepatunya. Betul Jadi ya kan. takutnya kotor gitu kan. Betul. Gitu. Jadi kita pengamanan itu ya bukan dalam hal untuk ngamanin mereka aja, tapi buat loyal dia juga nyaman ya. juga, loyalitas kita ke mereka gitu ya kan. Ya walaupun dengan keadaan cuaca yang sangat ekstrim seperti itu ya, ya kita sebisa mungkin ya apa yang bisa kita lakukan Iya, buat mereka nyaman ya why not seperti itu. Apalagi band Armada ini asal Palembang. Artinya kalau bahasa Santu Banyu nyambung Bang ya. Iya betul. Karena sama-sama Palembang itu tadi. Iya, Kalau Bang Alvin bagaimana nih untuk kesan dengan siapa nih artis yang pernah ada interaksi gitu? Kalau saya pribadi itu sama Batas Senja. Kenapa tuh Batas Senja? Karena kemarin dia ke Pali itu bisa satu mobil sama mereka Bang langsung. Itu ya. Biasanya lagunya aja yang kita nikmatin ya. Iya. Ini bisa makan bareng, ngerokok bareng, pokoknya kayak teman beneran. Jadi mereka tuh sebenarnya kalau artis ya seperti kita pada umumnya biasa aja ya. Benar, kayak kita umumnya. Kalaupun memang mereka untuk di luar susah kita jangkau ya karena memang tidak mungkin mereka menjangkau semua banyak penonton yang datang ke situ gitu ya. Oke, baik. Kalau Bang Haris bagaimana? Kesannya dengan siapa nih? Kayaknya banyak ini ya. Wah, kalau aku mah banyak banget Bang. Udah nggak bisa disebutin, tapi salah satunya dulu waktu lebih akrab ke Zaskia Gotik ya. Oh, Zaskia Gotik. Ya, apalagi sama Goyang itik. Karena udah berapa kali ketemu, terus sama Marian Jola juga. Waduh. Wow, Marian Jola kalau ketemu Bang gitu kan. Jadi dia udah kenal banget ya Bang Udah ya? kenal banget karena udah berapa kali dari dia dulu belum terkenal banget sampai terkenal. Jadi banyak artis yang datang dulu di Palembang. Itu ada salah satu kafe yang sangat lama banget namanya Bingen. Oh, Bingen Cafe. Ya, di situ juga ownernya itu baik banget. Terus manggil beberapa artis indie datang ke Palembang. Tapi begitu lepas dari kota Palembang selama kayak seminggu 2 minggu, mereka langsung naik daun. Oh, itu. Kayak beberapa artis kayak Marion Jola tadi, terus kayak Payung Teduh waktu itu, terus skuter itu, Rian Skuter kalau nggak salah. Ya. Terus ada musisi juga ya. Musisi juga. Itu perunggu juga lagi naik daun. Jadi beberapa artis yang dipanggil, alhamdulillah langsung naik daun. 420 juga itu. 420 apalagi ya. Iya, waktu itu awal konser di mana aja pasti ludes itu tiketnya. Waktu itu awal datang ke Palembang di salah satu kafe itu. Itu belum terkenal banget Bang. Jadi udah masih baru-baru merintis ya. Baru-baru sebulan dari dia keluar dari Palembang, alhamdulillah langsung legit namanya. Oh itu. Iya, sampai kita baik banget sama Ari itu, vokalisnya. Ari Lesmana ya. Ari Lesmana, kalau ketemu, Bang langsung peluk gitu. Karena tahu banget dari sebelum dia ngetop. Kalau yang kontakan pernah ada sampai dengan saat ini Bang? Musisi alhamdulillah atau musisi gitu? Yang kontakan sekarang banyak. Salah satunya teman gue terbaik itu Ruri Republik Band. Republik Band ya. Iya, gue kalau sama dia tuh kayak saudara banget. Jadi sering PC kegiatan, Bang gue lagi kegiatan sini Ruri Wanto Gia kan. Kalaupun dia ke Palembang dia pasti main ke gym. Oh itu. Karena suka nge-gym ya. Suka nge-gym orangnya. Tubuhnya kan gini juga. Tubuhnya udah atletik juga. Iya betul. Jadi dia minta jemput di hotel. Bang Haris jemput gue nih di hotel, terus anterin ke gym kita. Sama-sama kita nge-gym bareng. Kayak kemarin juga main TPRI Nasional sampai sekarang juga saya Aris nggak lost kontak sama Bang Daus Separuh. Jadi iya sering berkabar sama Rudi Sipit juga sering berkabar. Banyak komedian di situ Bang ya. Banyak komedian. Pokoknya kemarin juga saya sempat ke Bandung, saya ketemu sama preman pensiun. Oh yang foto kemarin itu. Foto kemarin mall, sama ya? Jamal tuh. Kalau ininya sih apa ya? Kayak ciri khasnya tuh pakai topi koboi, pakai jaket. Anak buahnya Kang Mus tuh alhamdulillah sampai sekarang masih kontak-kontak. Oke, nah untuk masyarakat atau pendengar kita yang pengen pakai jasa dari teman-teman Perkasa Guard, ini juga melayani juga Bang ya. Jadi tidak cuma artis atau musisi sinetron atau apa itu termasuk siapapun bisa gitu. Bisa apa semua. aja nih Bang yang bisa disediakan untuk jasanya di sini? Jasa yang kita sediakan di sini berbagai macam ya. Ada buat konser, pengawalan konser, buat gathering kayak pernikahan,
untuk penyambutan tamu juga bisa. Terus ada juga untuk pengawalan pribadi, kayak pengusaha yang pengen apa ya, Butuh pengawalan, butuh pengawalan pengawalan, untuk naikin pamor mereka. Iya. Kadang kan yang mesen juga bukan untuk konser tapi buat Brand pengawalan, image ya. branding aja gitu. Terus ada juga buat apa ya, kayak model. Pokoknya Tapi segala sini macam model banyak yang jual Bang ya. Iya, model. Tapi ada juga salah Ada. satu ya, bukan YouTuber ya. Kayaknya dia tuh pengen naikin pansos ya. Lokal. Dia butuh bodyguard. Ya kita nggak usah ngomongin orangnya ya kan. Iya. Ada itu, ya Riz kemarin Ada. Riz. Ada pengawalan 2 orang buat beliau. Iya. Butuh pansos kayaknya dia. Ya, alhamdulillah pansosnya kayaknya nambah deh. Followernya nambah. Jadi buat kalian yang pengen nambah followers boleh pakai bodyguard. Ya. Selagi mampu untuk membayar, kenapa tidak Iya, Bang why ya? not? Iya, Why betul. not gitu. Karena kita jual jasa itu ya benar. kan. Ya, betul. Ya apapun profesinya, apapun tujuannya, Benar. asal itu baik hanya untuk pengaman mereka ya why not seperti itu ya. Yang penting pembayarannya profesional tetap Dan ya. ternyata YouTubernya naik. Oke, tapi kalau buat pengalaman kembali nih, kita agak flashback lagi yang tadi, selain musisi lokal atau artis lokal, pernah juga ikut di dalam satu job artis luar juga ya Mbak ya? Dulunya Perkasa Gat. Ngawal ini. Oh, ada pernah itu beberapa artis luar ibu Mancanegara kota, tuh. mancanegara yang udah mungkin sangat terkenal ya. Salah satunya waktu itu aku pernah ngawal DJ yang nomor 2 sedunia. Aduh. Waktu itu DJ Yellow Claw. Waduh Yellow ya. Pernah Yellow Claw saya kawal di waktu itu main di CSD. Center Stage ya. Stage Palembang. Di Palembang Terus tuh. ada beberapa konser besar juga di salah satunya PSCC waktu itu. MLTR. Ini ada yang nanya katanya pernah ketemu Ahmad Dhani nggak katanya gitu. Oh, sering. Kalau Ahmad Dhani Sering ya? itu lagi udah sering dulu waktu belum hits banget udah ketemu. Udah tahu ya. Dan di Iya. bulan Juli ketemu lagi. Juli nanti. Aduh, ceplosan. Jangan dibocorin, jangan dibocorin. Bahaya, jangan dibocorin. Terus Keceplosan ya. terus kita ngawal Westlife juga. Oh, Westlife juga. Westlife, terus Boyzone. Terus kolaborasi Boyzone sama Westlife waktu itu jadi Boys Life. Oke. Dan banyak lagi deh. Udah yang banyak lain, iya. sekali ya pengalamannya ya. Banyak. Luar biasa sekali. Jadi memang Mance Bice dari apa yang tadi disampaikan oleh Bang Haris bahwa bermimpilah ya Mbak ya. Bermimpilah dan Jangan pernah wujudkan takut impian. bermimpi itu. Jangan takut bermimpi dan wujudkan impian Anda dan kerja keras dan konsen serta fokus dengan apa yang kalian impikan itu. Sama satu lagi, jangan putus asa dengan cita-cita yang nggak tercapai. Tadi salah satunya pengen jadi abdi negara kan. Abdi negara, tapi kita ambil jalan, masih banyak jalan yang lain Betul. di Roma. Jadi kelas baliknya tuh dari abdi negara ya kan, karena tidak jadi di situ ya kan, akhirnya buka yang tadi Perkasa Gat tadi ya untuk menampung orang-orang yang tidak mampu atau belum ada kesempatan untuk jadi benar. pengamanan di pemerintahan ya kayak tentara atau polisi. Rizky, iya, Satu pintu tertutup, 2.000 Iya. pintu yang terbuka Betul, gitu ya. dan why not? Kenapa kita nggak jalanin itu? Jadi tetap semangat Mance Bice siapapun itu yang saat ini juga lagi di titik perjuangan untuk menggapai impiannya ya. Oke baik, ini tanpa terasa sudah hampir ada di penghujung perjumpaan ya. Karena serunya obrolan kita saat ini sudah 55 menit melangkah dari jam 11 siang. Alhamdulillah. Sebagai penutup masing-masing apa yang pengen disampaikan untuk pendengar kita, pemirsa kita di YouTube juga terkait dengan obrolan kita di siang ini. Dari Bang Aris dulu silakan Bang. Oke, untuk pengunjung terakhirnya kita di sini kita pengen nyampaikan kepada masyarakat umum luas semuanya tidak terkecuali buat selalu hidup sehat dengan olahraga. Juga jangan lupa kalau mau daftar langsung aja ketik di Google Map Aris Gym Fitness Center. Bakalan kita nanti promo-promo dan kalian nanti nyaman banget. Kedua, yang mau gabung dengan Perkasa Bodyguard Palembang, boleh langsung datang aja ke Aris Gym, ditungguin. Dan Instagramnya ada Bang? Instagramnya cari aja di Aris Gym 7775 atau bodyguard_Palembang. Oke, kalau buat akun TikTok pribadi Bang Aris di mana tuh? Akun TikToknya langsung aja ketik Aris Gym 775 juga. Siapa tahu ada yang pengen kepo kan? Ya, kalau pengen kepo, pengen tahu kegiatan kita Benar. di berbagai macam acara,
tontonan di TikTok. Jangan lupa di follow Tapi juga tapi ya. ya. Jangan lupa di follow dong. Jangan lupa give juga. Itu. Oke, kalau dari Bang Herman apa pesannya pengen disampaikan? Oke, makasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah dengerin ya acara kita di RRI Pro 4 ini ya kan. Saya cuman berharap ya kalau Anda ingin badannya sehat ya kan, dan Anda mungkin badannya tingginya sudah masuk sesuai dengan profesional kita, kenapa tidak Anda bergabung bersama kami di Perkasa GAD? Karena Anda akan dididik dan dibentuk untuk menjadi orang-orang yang tangguh ya kan dalam hal pengamanan seperti itu. Satu lagi halnya bahwa kalau kalian sudah bergabung dengan kita ya, maka job peluang besar itu akan terjadi di sini ya kan. Insya Allah impian Anda. Betul. Come on, join us. Oh my God. Bersama Perkasa GAD tentunya ya. Oke, baik, kalau dari Bang Alvin apa yang pengen disampaikan tuh? Kalau saya pribadi mungkin ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwasannya bodyguard itu tidak seseram apa yang kalian bayangkan. Itu. Seperti itu. Kadang orang itu pikir Bang, bodyguard itu nggak pernah senyum katanya. Betul, tukang pukul. Tapi tidak seperti itu. Kami ini baik-baik hati. Gitu. Betul. Oke, baik, terima kasih luar biasa dengan pengalaman dengan obrolan tadi ini. Kita yakin banyak sesuatu hal yang bermanfaat untuk pendengar kita yang sudah menyaksikan dari awal, dan kita doakan mudah-mudahan Perkasa GAD juga semakin sukses Bang ya. Amin. Jobnya Amin. semakin Amin, ya Allah. lancar. Oke. Dan juga tetap menjadi Bang Haris yang selalu Humble. senang berbagi ya, Amin, humble ya Allah. juga Bangnya. Dan juga untuk Bang Herman juga sukses selalu, sehat selalu juga Bang ya. Dan kami juga ucapin terima kasih banyak udah diundang di RRI Pro Betul. 4 Palembang. Itu. Satu lagi ya, karena tadi kan mudah berbagi ya. Iya. Habis acara ini kita juga nanti. tetap berbagi Yuk, ya. makan siang kemana? Oke. Jangan lupa Bang diundang lagi. Ya, baik. Nanti insya Allah kita bakal ada obrolan lagi ya, mudah-mudahan ya. Untuk Bang Alvin juga terima kasih Bang Alvin. Siap, Bang. Sehat selalu dan juga Amin, selalu menginspirasi buat lingkungannya ya. Oke, baik Manci BC, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Kami nak pamit untuk di teras UMKM. Edisi Rabu tanggal 8 April 2026. Untuk yang belum sempat menyaksikan tayangan YouTube-nya, silakan ditonton ulang ya di channel kita. Baik, kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih